Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa hukum menggunakan vaksin COVID dari pemerintah? Ini yang lagi rame di antara orang-orang yang ada. Cuma nasihat saya, jangan terlalu lihat berita di YouTube, di WA yang semisal ini. Ini berita-berita yang terkadang nggak jelas, dan diusahakan tidak terlalu mendengar komen-komen orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus kayak gini ini kembalikan kepada ulil amri pemerintah kita. Itu kewajiban seorang muslim. Makanya ada prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah itu, dalam masalah kayak gini ini kita harus mendengarkan pemberitaan dari pemerintah dan kita percaya dengan pemerintahan pemerintah. Ini satu. Yang kedua ya kawan, yang kedua ini, jikalau memang pemerintah kita mewajibkan kita untuk kita vaksin, mewajibkan loh ya untuk kita vaksin, kita harus paham prinsip atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, innama ta'atu fil ma'ruf. Kita sepakat sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mentaati apa yang menjadi apa? Mentaati apa yang menjadi perintahnya pemerintah kita. Kalau ada kata pemerintah kita mewajibkan kita untuk vaksin, paham itu kaidah asal, kita wajib mentaati apa yang dikatakan oleh pemerintah. Paham ini? Tapi diikat kewajiban ini selama vaksin ini halal, hukum satu. Yang kedua, tidak ada madharat. Ketika halal, ketika itu haram, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu maksiat kepada Allah. Kalau itu madharat, dalam Islam dilarang memberikan madharat. Nah, barakallahu fiik, jangan terlalu kita mendengarkan ahlu politik yang kita sendiri nggak ngerti apa politik itu. Politik bilang vaksin ini adalah ini ya itu, ini itu. Itu kakek delok YouTube itu orang gitu. Kakek delok YouTube yang Anda saja nggak jelas siapa yang ngomong itu, lo nggak jelas gimana sisi ini dan itunya. Jadi kita nggak perlu banyak mendengarkan komennya orang-orang yang kadang-kadang kita nggak jelas. Anda dengerin komen-komen individu yang nggak jelas itu, dan Anda tidak percaya dengan pemerintah kita. Kalau sudah Anda nggak percaya dengan pemerintah kita mau jadi apa nanti? Itu prinsip, yang ini prinsip, yang ini prinsip. Maka apapun keputusan pemerintah terkait dengan vaksin, ya kita ikat tadi. Ini hukum secara syariat. Ana udah dapat WA dari wali santri ini. Ustaz, kalau andai kata ini ada wali santri sudah WA ke ana ini, kalau andai kata di pondok mengadakan vaksin, maka saya nggak izinkan anak saya divaksin gitu kan. Alhamdulillah dari awal pondok tidak akan memaksakan kepada siapapun kalau itu terkait dengan yang demikian itu. Beda dengan aturan pondok, beda dengan cara yang ini. Saya kembalikan ke orang tua masing-masing. Dan ketika pemerintah datang ke kami, Ustadz, anak ini Pak, saya nggak punya hak untuk A, B, C, D, antum vaksin, saya nggak punya hak. Ya, pamitan ke orang tua masing-masing. Pihak pondok tidak punya wewenang apa-apa terkait dengan anak-anaknya orang ini gitu kan. Anaknya orang-orang ini. Kami diamanai oleh orang tua bukan untuk masalah vaksin. Kami diamanai orang tua bagaimana pendidikan akhlak mereka dan bagaimana keilmuan mereka. Itu amanah yang berikan kepada kami. Ya, berkaitan itu saya akan lakukan. Berkaitan akhlak, kepintaran, harus belajar. Itu harus nurut pondok. Kalau urusan vaksin Pak,
nggak boleh saya memaksa kepada, saya digituin sama, tapi saya juga ketawa, kapan saya bisa memutuskan hal kayak gini ini tanpa harus izin ke mereka? Harus izin ke wali santrinya. Tapi itu prinsip Ahlus Sunnah yang harus kita yakin dan fahami. Kalaulah andai kata begitu, saya pun divaksin pun saya akan terima. Dan andai kata saya mati karena vaksin itu, misal contoh, saya hanya berharap mudah-mudahan mati saya dalam rangka ta'atan li walatil umur, selama ketika anak yakini itu adalah halal dan tidak ada madarat. Kalau aku mati karena itu, alhamdulillah, selesailah urusan saya gitu kan. Dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah, taat kepada pemerintah dan taat kepada apa yang menjadi kewajiban sebagai murid, sebagai rakyat kepada pemerintahnya. Tapi itu diikat ya kan dengan poin yang kita sebutkan tadi. Janganlah kita bilang ini vaksin ngenaki wong Cina, itu semua berita yang nggak bertanggung jawab, nggak usah didengerin. Itu kakek ndelok YouTube itu. Nggak ada kerjaannya ndelok YouTube politiknya. Antum lu ngerti apa masalah politik? Ora dong. Mendingan ndelok duit, mangan, ya kan? Daripada dengerin itu mendingan ngiringi bojo. Siap mending ngiringi bojo. Atau ngiringi bojo. Tidur sama istri sudah lebih bermanfaat daripada dengerin apa nggak jelas. Itu akan membuat syubhat kepada Anda, lalu Anda nggak percaya dengan apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Kakek delok politik, tim politik yang enggak, mereka Anda juga nggak tahu mereka itu maunya apa, kan Anda nggak tahu juga. Jadi kita para pemuda itu nggak usah disibukkan kayak gitu, enak ya nggak punya HP, ya aman ya, nggak nonton apa-apa, wis enak polos ngaji, belajar, main bola, main futsal, malam-malam makan bakar ayam bakar, enak banget wis. Mudah-mudahan nanti malam ada rezeki, Pak Amron ngirim roti bakar, alhamdulillah, wis gitu aja aman. Orang mudeng ora apa wis penting gitu ya. Ada yang ngurusin sendiri, kita ngurusin ilmu, ngurusin pendidikannya anak, ngurusin dan itu lebih bermanfaat insyaallah taala.